Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Suara Pak Samsuri bisa didengarkan? Oke, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, selamat pagi semuanya. Semoga pagi hari ini kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dimudahkan segala aktivitas kita, dan semoga yang paling penting adalah tercapai apa yang kalian cita-citakan. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, untuk kali ini kita akan membahas tentang diuretik dan antidiuretik ya. Diuretik adalah obat-obat yang digunakan untuk meningkatkan ya frekuensi dan juga volume urin ya. Frekuensi urinasi nanti outputnya adalah meningkatkan volume urin ya. Kebalikan dari itu, kalau antidiuretik ini adalah obat-obat yang digunakan untuk menghambat atau mengurangi frekuensi dan juga volume urin ya. Adik-adik mahasiswa, kita coba masuk ke satu. Nanti sama seperti antibiotik adik-adik. Jadi diuretik ataupun obat yang digunakan untuk meningkatkan frekuensi dan volume urin itu juga sama seperti antibiotik, dapat diklasifikasikan ya ataupun dapat digolongkan menjadi beberapa golongan ya. Kalau antibiotik kita sudah mengenal ya beberapa golongan yang menghambat sintesa dinding sel, yang menghambat sintesa protein dan juga yang menghambat sintesa asam nukleat ya. Juga sama seperti pada diuretik di sini ada ya. Nanti apakah fungsi ya dikaitkan dengan dunia kita, dunia kedokteran hewan ya. Kalau di dunia kedokteran manusia mungkin sudah banyak digunakan ya. Sudah banyak digunakan. Misalkan untuk mengurangi resiko terbentuknya batu ginjal ya. Jadi mengurangi fenomena ataupun kejadian batu ginjal pada manusia ya. Di samping itu juga bisa digunakan untuk membantu menurunkan tekanan darah dan sebagainya pada mereka yang menderita hipertensi ya. Yang jelas nanti adalah itu semua keterlibatan dari beberapa mineral ataupun elektrolit yang ada di dalam darah ya atau di dalam tubuh kita ya. Oke, kita masuk dulu adik-adik ya. Jadi satu adalah karbonik anhidrase inhibitor ya. Jadi ini adalah enzim ya. Enzim yang ada di pada nefron sel targetnya ya. Jadi secara normatif sebenarnya karbonik anhidrase ya ini bekerja pada membran luminal dan juga basolateral dari nefron ya, sitoplasma sel epitel dan sel darah yang ada pada sirkulasi renal ya. Karbonik anhidrase sendiri adalah nanti bekerja pada tubulus proximalis, sebagian besar ada di sana. Jadi masih ada pada tahapan proksimal ya, proksimal dari tubulus ya. Sedangkan cara kerja karbonik anhidrase sendiri adalah mengkatalisis dehidrasi ya, asam bikarbonat yang merupakan sebagai tahapan penting reabsorpsi dari bikarbonat ya. Intinya nanti yang jelas adalah memperbanyak ekskresi ya dari H2O ataupun air ya. Maka tahapan penting dari karbonik anhidrase inhibitor ini adalah yang jelas menghambat dari kerja enzim karbonik anhidrase itu sendiri ya. Jadi nanti akan menghambat reabsorpsi bikarbonat pada tubulus proximalis ya. Ini yang sebagian besar ada di sana ya.
Beberapa obat yang menjadi prototipe adik-adik, yang menjadi istilahnya perintis ya, adalah golongan asetazolamid ya. Kita teringat adik-adik, ketika kita kuliah pada antibiotik, kita pernah membahas golongan sulfonamid ya. Di sana ada beberapa dampak adalah misalkan efek dari diuresis ya. Maka sama di sini ya. Ternyata asetazolamid merupakan juga prototipe dari carbonic anhydrase inhibitor ya. Jadi nanti mekanismenya relatif apa namanya, sebagian besar bekerja pada tubulus proximalis ya. Ada pada tubulus bagian proksimal dari nefron ya. Coba kita ingatkan dulu adik-adik. Ini asetazolamid kita tidak usah membahas secara detail tentang rumus bangun ini ya. Yang jelas kita hanya mengingatkan dari asetazolamid ya, ada gugus SO2 dan NH2 di sini yang merupakan istilahnya gugus fungsional dari asetazolamid itu sendiri ya. Kita ingatkan dulu adik-adik, ini adalah nefron adik-adik ya, struktur terkecil dari ginjal ya. Struktur terkecil unit fungsional terkecil dari ginjal adalah nefron ya. Di sana proses reabsorpsi ya, proses filtrasi dari darah ya, ada pada glomerulus dan sebagainya. Makanya fatal sekali adik-adik kalau sudah ada kelainan pada ginjal ya. Manusia pada hewan sama ya. Terutama yang sering kita jumpai kalau pasien pada dunia veteriner, pada kucing ya. Ini sangat banyak adik-adik, sangat banyak, terutama kucing-kucing yang istilahnya makanannya adalah makanan konsentrat ya. Jadi terjadi deposit ataupun penimbunan mineral-mineral sehingga pada proses urinasi pada kucing itu banyak sekali yang terganggu di sana. Kita sering melakukan kateterisasi ya. Kita sering melakukan penyelangan supaya kucing itu bisa urinasi atau mengeluarkan urinnya. Adik-adik, pada carbonic anhydrase inhibitor ya. Jadi pada carbonic anhydrase inhibitor ini adalah skema ataupun anatomi ya, anatomi dari nefron ya, bagian proksimal ya. Yang sebelah kiri adik-adik ini adalah lumen urin. Di sini tempat keluarnya urin ya. Sedangkan sebelah kanan adalah bagian dari interstisium ya. Jadi peredaran darah ya, interstitial blood ya. Yang tengah ini adalah nefron adik-adik ya. Jadi pada dasarnya di sini ya, karbonik anhidrase bekerja pada tubulus proximalis ya. Ketika tadi asam hidrogen karbonat tadi ya, ini ada pada lumen urin ya. Karbonik anhidrase ini secara normal dia akan mengatur proses reabsorpsi dari H2O ya. Air ataupun urin itu sendiri ya. Ini adalah peran dari karbonik anhidrase. Makanya ketika adik-adik karbonik anhidrase inhibitor itu menghambat kerja dari karbonik anhidrase atau Ca ini, maka sebagian besar air itu akan banyak keluar ataupun dalam bentuk urin. Ini yang namanya diuretik tadi. Jadi obat yang fungsinya adalah meningkatkan volume urin ya, ataupun juga meningkatkan frekuensi dari urinasi atau proses urin itu sendiri, kencing itu sendiri ya. Jadi asetazolamid ya, ini adalah prototipe dari karbonik anhidrase adik-adik ya. Makanya sebagian besar ini masih mengalami reabsorpsi ya. Air yang ada dalam tubulus proximalis, tetapi asetazolamid ini dapat menghambat reabsorpsi bikarbonat hingga 85% ya. Akhirnya nanti akan terbuang dalam bentuk air itu sendiri ya. Efek maksimal biasanya 45% dari seluruh reabsorpsi bikarbonat yang ada di ginjal ya. Makanya karbonik anhidrase ini mengakibatkan kehilangan bikarbonat secara signifikan ya.
maka nanti akan terjadi yang namanya hiperkloremik metabolic acidosis. Ya. Kalian nanti di patologi klinik akan mengenal ini apa itu acidosis, ya, apa alkalosis dan sebagainya. Ya. Yang jelas supaya memudah mengingat adik-adik, ketika nama alkalosis, ya, kalian akan teringat dari apa namanya ketika SMA itu mengenal deret atom, ya, golongan alkali, ya. Artinya apa? Alkali adalah golongan yang semuanya dalam bentuk basa, ya. Sedangkan asidosis adalah sebaliknya, aksid ataupun asam, ya. Maka kan banyak terjadi di sini adalah nuansanya dalam bentuk asam, ya, pH-nya dalam bentuk asam, ya. Kita agak cepat sedikit tadi. Jadi penggunaan kliniknya apa sih, ya? Glaukoma, kita mengenal glaukoma, ya, baik pada manusia maupun pada hewan. Pada hewan juga relatif banyak, pada kucing terutama yang sering kita jumpai ada deh, ya. Karena pasien hewan kesayangan itu sebagian besar adalah kucing dan anjing, ya. Sehingga yang paling kita banyak temui biasanya adalah pada kucing, ya. Glaukoma sendiri pada manusia juga relatif sangat banyak, ya. Kalau ini dibiarkan maka akan menekan saraf dari mata sehingga bisa mengakibatkan kebutaan, ya. Makanya glaukoma adalah peningkatan intraokuler mata, ya. Jadi tekanan apa yang ada di dalam okuler mata itu sangat tinggi. Ini yang akan penampakannya atau manifestasinya biasanya matanya itu akan relatif menonjol keluar, ya, karena tekanan dari dalam, ya. Ini kalau dibiarkan tentu makanya tadi bisa dikatakan akan menghambat, ya, proses saraf di sana, menekan sistem saraf di sana, ya. Maka akan bisa berdampak diantaranya adalah kebutaan, ya. Ini banyak pada manusia maupun pada hewan kesayangan, ya. Alkalinisasi urin, ya. Di sini yang jelas proses membuat urin itu menjadi alkalis, ya. Asam urat dan sistein relatif tidak larut dalam urin yang asam, maka akan dibuat alkalinisasi urin sehingga akan meningkatkan ekskresi keduanya, ya. Sehingga di sini menurunkan resiko nanti apa namanya batu ginjal dan sebagainya, ya. Obat yang bersifat asam lemah seperti aspirin adik-adik akan meningkatkan ekskresinya, ya. Akan meningkatkan ekskresinya. Ekskresinya akan meningkat, ya. Jadi sering Pak Samsuri mengingatkan adik-adik ketika mengkonsumsi 2 obat ataupun lebih, ya, sebisa mungkin dihindari konsumsinya secara bersamaan, ya. Karena ada dampak mungkin reaksi kimia ataupun juga bisa membuat obat tersebut inaktif dan sebagainya, ya. Makanya kalau bisa mengkonsumsi obat itu jangan bebarengan, ya. Berikan kesempatan satu untuk bisa diabsorpsi dan seterusnya, ya. Metabolic alkalosis, ya, sebagian besar karena penurunan ion potasium adik-adik, ya, dalam tubuh, ya. Sehingga dan juga akan apa istilahnya karena meningkatnya mineralokortikoid ataupun hormon dari mineralokortikoid. Adik-adik di dalam tubuh kita itu sudah sangat seimbang, ya. Semua mineral itu diatur keseimbangannya oleh hormon, ya. Nanti akan hormon aldosteron dan sebagainya. Jadi hormon yang berperan di sini menjaga keseimbangan mineral-mineral yang ada di dalam tubuh kita, ada di dalam darah, ya. Adalah disebut hormon dari mineralokortikoid ataupun di sana ada aldosteron dan sebagainya, ya. Adik-adik, bagi mereka yang sering berpetualang, kalian mungkin ada sebagian pencinta alam, ya, sering naik gunung dan sebagainya, ya. Kadang ada simptoma, ya, lemas, pusing, insomnia, bahkan sakit kepala, ya. Bagi mereka yang sering mendaki di atas ketinggian 3.000 meter, ya, inilah yang disebut sindroma akut mountain sickness, ya. Kasusnya cukup serius adik-adik, ya. Kasusnya cukup serius, ya. Karena di sini adanya edema pulmonum dan cerebral, ya.
Jadi ada penimbunan cairan pada paru dan otak. Ya. Makanya di sini diuretik, ya, obat-obat yang bisa mengeluarkan ataupun meningkatkan urin, volume urin dan urinasi ini penting. Ya. Jadi bagi adik-adik yang pencinta alam, ya, ketika suka mendaki gunung di atas ketinggian 3.000 meter ataupun tidak, ya, di bawah 3.000 meter, ya, yang punya kecenderungan rasa mual ataupun pusing, lemas, ya, sakit kepala ketika sudah mendaki di ketinggian tersebut, ya, kalian harus hati-hati, ya. Kalian juga bisa membawa preparat ataupun obat diuretik, ya, untuk jaga-jaga supaya tidak terjadi kasus yang cukup serius, ya. Toksisitas, tentu adik-adik ketika resiko itu banyak dikeluarkannya mineral-mineral dari dalam tubuh kita melalui urin, ya, maka juga ada kecenderungan batu ginjal, ya. Terutama ketika kita senang mengkonsumsi minuman yang berkarbonasi, yang berkarbonat, ya, nanti di situ, ya, misalkan mohon maaf, Pak Samsuri sebut saja merek, contoh saja mohon maaf, ya, golongan Sprite, Coca-Cola dan sebagainya, ataupun yang lain yang ketika kita buka itu dia mengeluarkan gas, ya, berkarbonasi, ini sangat tidak dianjurkan dikonsumsi secara berlebihan, ya. Ketika urin kita adik-adik dalam bentuk asam, banyak mengeluarkan mineral-mineral, ya, baik itu golongan potasium maupun golongan sodium, ya, ini nanti akan bereaksi dengan ion-ion karbonat dari minuman yang kita konsumsi, maka akan terbentuk garam, ya, kalsium karbonat, natrium karbonat dan sebagainya. Inilah nanti yang akan terdeposit ataupun tersedimentasi pada saluran urinasi, saluran urin kita, ya, baik itu di nefron maupun di bagian ductus collectivus ataupun apa, ya. Makanya di sini kita harus bisa menjaga ketika kita mengkonsumsi minuman yang berkarbonasi, ya, jangan terlalu berlebihan kita mengkonsumsi minuman-minuman yang banyak mengandung gas karbonasi tersebut, ya. Ini untuk menghindari adik-adik resiko dari kejadian batu ginjal, ya. Toksisitas yang lain mungkin mengantuk, paranestesia ataupun dosis besar bisa terjadi hipersensitivitas, ya, meningkatkan toksisitas pada saraf pusat, ya, karena banyak dari mineral-mineral yang hilang dalam tubuh kita, ya. Jadi rasanya ngantuk, kondisi kita lemah, ya, lemes dan sebagainya, ya. Ini kalau kita mengkonsumsi obat-obat diuretik yang agak berlebihan, ya. Kontraindikasi pada mereka yang menderita hepatic cirrhosis, ya. Jadi pengerasan hati, di sana metabolisme sudah terganggu, tidak normal, ya. Apapun adik-adik parameter utama dari suatu obat ataupun bahan obat ketika dikatakan aman, makanya adalah parameternya yang utama, ya. Itu adalah pada ginjal dan hepar. Bagaimana pada ginjal? Apakah berpengaruh atau tidak, ya? Karena ginjal sebagai ekskretor utama dari hasil metabolisme yang ada di dalam tubuh kita, ya. Sedangkan hepar adalah tempat metabolisme yang utama, ya. Tempat metabolisme utama dari semua, baik itu makanan, obat ataupun bahan obat dan sebagainya, ya. Adik-adik, yang kedua, kalau tadi adalah golongan dari karbonik anhidrase inhibitor, ya. Yang kedua adalah golongan dari loop diuretik, ya. Ini relatif banyak beredar di masyarakat dari golongan ini, ya. Prototipenya adalah furosemid dan etakrinik, ya. Karbonik anhidrase, furosemid, torsemid, ya, bumetanid adalah semuanya derivat dari sulfonamid, ya. Tadi sudah kita singgung, makanya antibiotik dari golongan sulfa itu ada efek sampingnya adalah diuresis, ya. Diuresis, ya.
Etakrinik merupakan turunan dari fenoksiasetat ya. Asam fenoksiasetat ya. Sedangkan yang merkurial diuretik ini sudah tidak tersedia lagi adik-adik karena toksisitasnya, sehingga di pasaran pun sudah tidak ada ya. Tidak ada di dalam pasaran. Farmakokinetik ya, ini beberapa varian ya. Absorpsinya ada yang sampai 1 jam, furosemid 2 sampai 3 jam ya. Durasinya nanti bisa 4 sampai 6 jam ya. Tapi yang perlu kalian garis bawahi adik-adik supaya ingat nanti, jadi jangan sampai kalian atau kita itu meminum obat-obat diuretik di malam hari ya. Nanti kita tidak akan bisa tidur ya. Setiap saat kita akan melakukan urinasi, kita akan mengeluarkan air seni ya. Sebaik mungkin itu sebisa mungkin itu dikonsumsinya adalah pada siang hari, sehingga tidak mengganggu tidur kita di malam hari ya. Golongan loop diuretik adik-adik ini turun lagi. Kalau pada karbonik anhidrase tadi bekerja pada tubulus proximalis ya. Sedangkan pada loop diuretik ini bekerja sudah menurun lagi adalah pada bagian tubulus ascending ya. Tubulus ascending kalau kita mengingat dari struktur nefron ya, ada bagian yang naik, kita bayangkan ya. Itu namanya adalah tubulus ascending ya. Cara kerjanya sebenarnya relatif sama adik-adik ya. Lebih banyak akan mengeluarkan ion-ion natrium, ya, ion-ion sodium maupun potasium ya di sini ya. Sehingga nanti ion-ion ini akan banyak menarik air ya. Banyak menarik air. Maka dari itu akhirnya air banyak keluar dari dalam tubuh kita ya. Karena berikatan dengan ion-ion ini ya. Sehingga akan banyak sekali nanti yang ada di dalam tubuh kita ya, itu yang keluar bersama ataupun dalam bentuk urin ya. Apa sih yang bisa digambarkan untuk atau fungsinya dari dunia kita di dunia veteriner? Adik-adik, ada beberapa penyakit yang manifestasinya itu adalah penimbunan cairan di dalam tubuh kita ya, di dalam sel-sel ataupun interstitial cell ya. Manifestasinya adalah edema ya. Kita nanti mengenal gejala beberapa penyakit, misalkan pada kasus SE pada sapi maupun pada kambing ya, septicemia episodik itu manifestasinya adalah edema, mulai dari ventral mandibula hingga bisa sampai kaudal, artinya di sela inguinal. Kalau pada sapi jantan mungkin testisnya di sana akan berdampak ya. Testisnya akan mengembang karena ada banyak penimbunan cairan di sana. Pektoralnya akan mengembang karena di sana banyak tertimbun cairan. Ataupun dari ventral leher ini juga banyak tertimbun cairan. Sehingga edemanya itu meluas dari bagian anterior sampai ke posterior. Ya. Itulah fungsi nanti diantaranya diuretik yang bisa membantu meringankan gejala dari edema tersebut. Ya. Tetapi tetap harus kita berhati-hati, jangan sampai berlebihan ya, karena bisa menurunkan kondisi tubuhnya. Kita ingat aktivitas saraf kita juga membutuhkan mineral-mineral tersebut, membutuhkan kalsium, membutuhkan potasium ya, dan sebagainya ya. Ataupun dalam fungsi ginjal kita itu pun atau jantung kita ketika berkontraksi itu juga membutuhkan ion-ion dari potasium tersebut ya. Maka dampak kalau kelebihan ataupun berlebih dalam mengkonsumsi adik-adik, maka manifestasinya bisa lemah kita ya. Kelemahan yang terjadi. Fungsi jantung menurun, denyut jantung bisa kekuatannya juga menurun ya. Itu yang nanti bisa membuat kita terasa lemah seperti itu. Adik-adik, ini sudah kita bahas tadi, artinya dalam jangka panjang karena kita bisa menggambarkan tadi cara kerja dari loop diuretik ya. Terutama di sana banyak mengeluarkan dari ion-ion kalsium, magnesium dengan harapan mengikat air dari dalam tubuh kita ya.
Apa kalau jangka panjangnya kita konsumsi berlebihan, maka akan terjadi hipomagnesemia. Ya. Banyak ion-ion magnesium yang keluar bersama urin. Ya. Ya. Obat-obat yang lain ya di sini seperti NSAID ya, non-steroid anti-inflammatory drug ya, seperti indomethacin, ini menghambat siklo-oksigenase sehingga prostaglandin renal menurun dan menurunkan efek dari loop diuretik ini. Ya. Ya. Jadi prostaglandin renal ini juga berfungsi nanti di sana mengatur dari proses keseimbangan mineral yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Di samping ada aldosteron dan sebagainya. Ya. Indikasi klinik, apa sih penggunaan klinik? Tadi sudah kita singgung beberapa, edema pulmonum akut ya, bagi mereka yang sering mendaki, ada simptoma akut mountain sickness tadi, ya, ataupun hiperkalemia akut, hiperkalemia, gagal ginjal akut dan sebagainya. Ya. Jadi di sini membantu, ya, membantu bagi mereka penderita gagal ginjal, ya. Tetapi kalau sudah gagal ginjal permanen maka tidak bisa, jadi harus dilakukan hemodialisa di sana. Ya. Ataupun overdosis anion seperti golongan halogen di sini, ya, bronsium, fronsium dan yodida di sini. Ya. Mungkin karena keracunan atau apa, ya. Toksisitas hipokalemic metabolic alkalosis, ya, ototoksisitas mengganggu proses pendengaran kita. Ya. Hiperuresemia, urin kita terjadi sangat apa namanya banyak asam uratnya. Ya. Hipomagnesemia, ya. Jadi tubuh kita akan banyak kehilangan magnesium karena tadi sudah kita lihat mekanismenya, banyaknya ion magnesium, ion kalsium ya yang keluar bersama urin ya. Maka tubuh kita akan mengalami hipomagnesemia ataupun hipokalsemia ya. Ini kalau berlebihan. Kontraindikasi adik-adik, jadi beberapa orang yang tidak boleh meminum dari obat golongan loop diuretik ya. Ternyata furosemid, bumetanid dan torsemid ini bisa dimungkinkan ada reaksi silang ya dengan mereka yang sensitif terhadap sulfonamid ya. Mungkin kalau kalian mengingat kembali apa sih dampak dari sulfonamid ya, kalian bisa mengingat kembali di sana ada apa namanya hambatan dari fungsi hematopoietik ya, proses pembentukan darah dan sebagainya ya. Tentu yang berlebihan juga sangat berbahaya bagi mereka yang menderita sirosis hepatik maupun CHF, congestive heart failure, ya, gagal jantung, ya, gagal jantung karena kongesti. Ini harus hati-hati penggunaan dari diuretik golongan loop diuretik dan juga mungkin secara umum adik-adik. Ya. Adik-adik selanjutnya adalah golongan tiasid. Ini juga banyak beredar di lapangan, ya. Tiasid relatif apa di pasaran golongan furosemid ya, golongan tiasid ini banyak beredar. Mungkin resikonya yang lebih rendah dibandingkan golongan yang lain. Prototipenya adalah sama dari golongan sulfonamid ya. Rata-rata obat diuretik ini prototipenya adalah golongan sulfonamid ya. Yang satu induk dengan antibiotik ya. Beberapa golongan benzotiazid seperti tiazid ya, hiperklorotiazid dan sebagainya. Ini nanti kita bisa tidak usah dihafal ada yang jelas nanti ketika di lapangan kalau kita sudah mengenal, kita sudah beberapa kali menggunakan ya akan hafal sendiri ya. Tetapi yang jelas untuk diuretik kalian harus punya pegangan minimal 1 ataupun 2 obat yang kalian kenal sehingga nanti ketika di lapangan menemui kasus edema, menemui kasus apa namanya gangguan urinasi, ini sangat membantu di sana. Farmakokinetik golongan klorotiazid ya, ini beberapa absorpsinya lambat ya. Semua golongan tiazid diekskresikan via sistem
sekretory asam organik sehingga berkompetisi dengan sekresi asam urat ya. Maka akan terjadi peningkatan asam urat yang ada di dalam serum karena asam urat dihambat sekresinya, dihambat ekskresinya ya. Makanya bagi mereka yang menderita asam urat ya, ini harus hati-hati ya. Nanti akan semakin tambah sakit nanti bagi mereka yang ada kecenderungan menderita asam urat ya. Ataupun bagi mereka yang sudah berusia di atas 50 tahun ada kecenderungan mengalami gangguan ataupun asam urat ya. Bagaimana cara kerjanya golongan T-asid? Hampir sama seperti loop diuretik. Intinya adik-adik memang lebih banyak mengekskresikan mineral-mineral seperti natrium, ya, kalsium ataupun magnesium, ya, sehingga nanti di sini akan mengikat air intinya. Banyak air yang keluar dari dalam tubuh kita karena terikat dengan ion-ion ini. Ya. Itu cara kerja dari diuretik. Ya. Menghambat reabsorpsi NaCl ya pada tubulus distalis ya. Juga sebagian kecil pada proximalis, tapi di sini yang dominan adalah pada tubulus distalis ya. Kalau pada loop diuretik tadi adalah pada tubulus ascending ya. Golongan T-asid sudah menurun lagi. Di sini sudah bagian pada tubulus distalis. Adik-adik yang perlu kalian pahami lagi, kalau diuretik itu sebagian bekerja pada bagian distalis ataupun bagian dari kaudal dari nefron ya, ataupun bagian distalis dari nefron. Contoh nanti adalah pada ductus collectivus ya. Setelah ductus collectivus sudah tidak ada reabsorpsi lagi ya. Maka obat-obat diuretik yang kuat itu biasanya adalah obat-obat yang bekerja pada tubulus distalis dan juga pada ductus collectivus nanti ya. Karena setelah itu dihambat proses reabsorpsinya, maka akan otomatis keluar bersama urin ataupun dalam bentuk urin ya. Indikasi klinik, ini golongan T-asid furosemid juga banyak digunakan pada mereka yang hipertensi. Adik-adik mekanisme patofisiologi hipertensi kalian juga harus memahami ya. Yang jelas pada orang penderita hipertensi itu karena pada pembuluh darahnya diantaranya ya banyak sekali timbunan dari mineral-mineral ya, mungkin golongan natrium, kalsium ya, sehingga elastisitas dari pembuluh darah tersebut ya tidak bagus ataupun menurun, maka ini yang mengakibatkan terjadinya hipertensi ya. Maka dari itu golongan obat-obat diuretik ya, golongan T-asid ini bisa membantu mengeluarkan mineral-mineral tersebut dari baik itu dari dalam darah maupun dari yang sudah mengalami endapan tersebut ya. Kalau yang sudah mengalami endapan mungkin akan relatif lebih sulit ya. Tetapi yang masih dalam bentuk sirkulasi ini akan banyak diekskresikan bersama urin ya. Maka di sini nanti akan sangat signifikan adik-adik. Dan ini cara kerjanya juga tidak single. Pada penderita hipertensi biasanya tidak terapi dengan obat diuretik saja. Tetapi juga dari obat-obat hipertensi, antihipertensi. Tetapi ketika dikombinasi dengan obat-obat diuretik adik-adik, maka akan terjadi penurunan tensi ataupun tekanan darah yang signifikan ya, dibandingkan diberikan obat antihipertensi secara single ya. Ini sangat membantu dan banyak digunakan pada dunia kedokteran manusia ya. Indikasi yang lain adalah pada kasus CHF, congestive heart failure ataupun gagal jantung karena kongesti ya. Nefrolithiasis karena hiperkalsiuria ya. Diabetes insipidus nefrogenik ya. Bagi mereka yang ini tidak ada kaitan dengan diabetes mellitus adik-adik ya. Jadi berbeda sekali, jangan dianggap di sini karena kelebihan gula, tidak ya. Berbeda antara diabetes mellitus dan diabetes insipidus ya. Toksisitas karena memang banyak mineral yang dikeluarkan bersama urin, tentu ya beberapa di antaranya adalah
hiponatremia ya. Jadi tubuh kehilangan banyak natrium, hiperlipidemia, banyaknya lipida yang ada di dalam darah dan sebagainya ya. Ataupun yang lain mungkin alergi, reaksi yang segera ataupun muncul biasanya lemas ya, fatigue, kekakuan otot, parestesia ya, dan juga impotensia ya. Ini karena banyaknya mineral yang keluar bersama urin. Semua kontraksi otot dan saraf adik-adik itu secara sederhana sangat membutuhkan mineral ya. Kontraindikasi pada penderita sirosis hepatik dan juga pada CHF, penderita CHF harus hati-hati ya. Kalau kita tahu patofisiologinya dari gagal jantung karena kongesti dan sebagainya ya, ini harus hati-hati ya untuk memahaminya supaya lebih detail lagi. Adik-adik, pada penderita hipertensi, ini golongan diuretik yang selanjutnya adalah potasium sparing diuretik. Pada penderita hipertensi, karena banyak ion-ion yang dikeluarkan dari tubuh, maka di sini untuk menjaga fungsi jantung, adik-adik, diciptakanlah yang namanya diuretik hemat potasium, ya, ataupun potasium sparing diuretik. Ya. Ini sangat baik bagi penderita jantung. Ya. Jadi obat-obatan ini relatif banyak digunakan bagi dokter-dokter spesialis jantung dan sebagainya. Ya. Spironolactone, ya, eplerenon dan sebagainya. Ya. Ini adalah obat-obat diuretik yang hemat potasium. Ya. Cara kerjanya sudah bagian kaudal adik-adik di sini pada ductus collectivus ya. Ini merupakan diuretik yang cukup baik ya, karena setelah dari ductus collectivus, dari penimbunan urin yang bagian kaudal, maka sudah tidak ada reabsorpsi lagi ya. Di sini biasanya banyak digunakan karena memang dampaknya ya dan efeknya cukup signifikan ya. Dan juga baik bagi mereka yang menderita hipertensi supaya fungsi jantungnya tidak sebaliknya lagi ya. Ketika diberikan obat antihipertensi kemudian dikombinasi dengan obat diuretik ya, sehingga fungsi jantung dalam kebutuhan ion potasiumnya akan tetap terpenuhi ya. Jadi ini adalah diuretik dari golongan yang hemat potasium ataupun potasium sparing diuretik. Ada faktor yang lain adik-adik seperti yang sudah kita singgung tadi. Di samping faktor hormonal ada hormon aldosteron ya. Di sini yang mengatur keseimbangan dari mineral-mineral tersebut ya. Makanya anggap saja dari faktor hormonal ini tanda kutip ketika kita menggunakan diuretik ya, karena faktor hormonal ini sudah tidak bisa mengkompensasi lagi, mengendalikan mineral-mineral yang ada di dalam tubuh kita ya, sehingga kasusnya bisa kejadian hipertensi dan sebagainya, maka dibutuhkanlah obat-obat dari diuretik tersebut ya. Indikasi klinik adik-adik ya, diantaranya karena kelebihan mineralokortikoid ya, ataupun yang sering kita kenal dengan Cons syndrome, ini karena produksi ACTH ektopik ya, ACTH yang inappropriate ya. Jadi hormon-hormon ACTH yang dikeluarkan dalam bentuk istilahnya tidak semestinya. Ya. Jadi mungkin kelebihan dari penghasil hormon ACTH ini. Ya. Aldosteronisme sekunder akibat CHF ya, diantaranya. Ya. Mencegah deplesi ion potasium intraseluler karena penting untuk peningkatan sekresi mineralokortikoid ya. Tadi sudah kita singgung, di samping ion potasium ini penting untuk fungsi jantung ya, fungsi kontraktilitas jantung. Di sini ternyata juga penting dalam menginduksi
sekresi hormon mineralokortikoid ya. Jadi supaya keseimbangan endogennya bisa berkompensasi secara otomatis ya. Toksisitas ya, hiperkalemia, kontraindikasi dari sebagian besar gangguan fungsi hati hampir kontraindikasi untuk semua obat ya. Kalau gangguan fungsi hati yang jelas ini sudah serius ya. Makanya penderita gangguan fungsi hati seperti hepatitis adik-adik ini cukup sangat serius ya, karena akan berpengaruh dari seluruh sistem organ yang ada di dalam tubuh kita ya. Fungsi jantung, fungsi darah dan sebagainya ya. Makanya orang Yunani sering menyebut bahwa hati ataupun hepat itu adalah yesur ataupun kehidupan. Ketika fungsi hati sudah terganggu, maka fungsi kehidupannya pun juga mengalami gangguan ya, terancam seperti itu. Penggunaan bersama beta blocker ya, ini golongan obat-obat jantung ya, ataupun ACI. ACI ini adalah obat-obat jantung, angiotensin converting enzyme inhibitor ya. Ini adalah hormon-hormon yang digunakan secara normal berfungsi mengatur tekanan darah ya. Obat-obat golongan ACI ataupun inhibitornya ya, inhibitor dari angiotensin converting enzyme ini seperti captopril kalau kita melihat di lapangan, obat antihipertensi ya, ini tidak dianjurkan digunakan bersama obat diuretik golongan potasium sparing diuretik ini ya. Selanjutnya adalah osmosis diuretik adik-adik. Kalau osmosis diuretik ini relatif aman. Artinya di sini hanya memerankan ataupun dengan mekanisme osmosis ya. Tanda kutip kalau kita banyak minum air kita akan banyak mengeluarkan urin ya. Kalau di sini yang paling banyak digunakan dari senyawa adalah seperti manitol ya. Ini keuntungannya tidak di metabolisme di dalam tubuh ya, tidak di reabsorpsi ya, dan tidak disekresi ya. Manitol diekskresikan melalui filtrasi glomerulus ya setelah 30 sampai 60 menit ya. Maka di sini nanti karena tekanan osmosis maka akan banyak air yang keluar ataupun urin yang dikeluarkan ya. Indikasi klinik adik-adik yang jelas memang tujuannya adalah meningkatkan volume urin ya, mencegah anuria, mencegah kejadian tidak bisa pipis ya, menurunkan tekanan intrakranial ya. Bagi tadi sudah kita singgung pada penderita akut mountain sickness ya, yang tekanan intrakranialnya meningkat karena adanya edema cerebral dan sebagainya, ataupun pada glaukoma intraokuler mata dan sebagainya. Ini sangat membantu sekali menurunkan tekanan intraokuler mata pada kasus glaukoma ya. Toksisitas ya. Adik-adik ketika kita membicarakan obat selalu ada efek sampingnya ya. Tapi sekali lagi ingin Pak Samsuri sampaikan, efek samping itu tidak pasti muncul ya. Tidak mesti ataupun tidak ataupun wajib muncul, tidak ya. Jadi selalu Pak Samsuri ingatkan setiap manusia, setiap individu itu punya kemampuan metabolisme yang bervariasi ya. Bagi mereka yang metabolismenya rendah, kemampuan metabolismenya rendah, ataupun mudah alergi terhadap obat ya, ataupun mengalami toksisitas dari sebuah obat ataupun makanan ataupun bahan makanan ataupun bahan obat, itu yang harus hati-hati ya. Ataupun yang mereka kemampuan metabolismenya sempit ya, dengan manifestasi mudah alergi obat ataupun apa ya, itu yang harus hati-hati ya. Tidak hanya pada obat diuretik, hampir seluruh obat itu harus hati-hati ya. Kalau obat-obatan yang sifatnya parenteral adik-adik ya, mungkin kita bisa melakukan skin test ya. Pada antibiotik kita bisa melakukan skin test ya. Ataupun minum sedikit dulu lah ya, jangan sesuai dengan dosis apalagi berlebihan.
Kalau nanti tidak terjadi reaksi apa-apa, berarti kita toleran ya. Artinya tubuh kita welcome terhadap obat-obatan tersebut ya. Ada yang lain adalah ADH antagonis. ADH ini adalah antidiuretik hormon yang secara normal dihasilkan di dalam tubuh kita dalam mengendalikan urinasi ya. Makanya diciptakan antagonisnya, di antaranya adalah di sini garam litium ya, ataupun dimethylcycline ya, derivat dari tetrasiklin. Ingat, tetrasiklin juga antibiotik ya. Maka dampak dari tetrasiklin adalah juga urinasi ya, meningkat ya. Fungsi klinik adalah sindrom inappropriate ADH secretion ya. Jadi ketika ADH ataupun istilahnya ADH yang dihasilkan secara ektopik tidak oleh kelenjarnya, maka ini yang disebut adalah istilahnya ADH ektopik ataupun inappropriate ADH secretion ya. Ini adalah hormon ADH yang dihasilkan bukan oleh kelenjar aslinya ya. Toksisitas selalu ada adik-adik ya. Jadi memang harus kita sampaikan supaya kita hati-hati kalau kita menggunakan tidak menurut kaidah yang benar, tidak sesuai dengan aturan ya. Pak Samsuri ingat ketika mengajar di sebuah rumah sakit ya, RSUD daerah ya. Itu mengajar dari teman-teman paramedik manusia di rumah sakit umum ya. Itu ternyata ketika sudah kita sampaikan ya secara global tentang obat-obatan, mereka ketakutan. Dok, obat ini banyak dampaknya. Obat ini dampaknya ini, itu, dan sebagainya. Akhirnya mereka ketika Pak Samsuri suruh memberikan komentar, mereka akhirnya takut memberikan obat pada pasiennya. Berarti selama ini mereka tidak pernah mempertimbangkan resiko dari pasiennya. Ya. Mereka enjoy ketika memberikan obat-obat pada pasiennya. Ya. Tidak peduli pasiennya itu nanti menderita toksisitas seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Ya. Akhirnya yang diharapkan adik-adik dari kita mempelajari farmakologi, dari obat-obat diuretik, antibiotik, ataupun yang lain, ya. Ketika kita mengenal toksisitasnya, ya, kita mengenal efek sampingnya, kita diharapkan itu bisa lebih rasional ya, dalam memberikan obat, dalam mengkonsumsi obat ya. Bukan menakut-nakuti, tidak. Kalau kita memberikan dengan yang benar, dosis yang seharusnya sehari 3 kali ya, bukan seharusnya diminum sekali langsung 3 dosis, tidak ya. Ini yang untuk mengurangi dari risiko toksisitas itu ya. Jadi tidak perlu khawatir. Yang terakhir adik-adik, golongan antidiuretik hormon ya. Kebalikan dari diuretik, kalau antidiuretik ini adalah obat-obat yang digunakan untuk menahan urinasi ya. Menahan urinasi. Ada vasopresin ya, ini yang banyak juga beredar ya. Mungkin apa kaitannya dengan penggunaan pada dunia, kalau dunia veteriner, Pak Samsuri masih belum banyak menemukan fungsinya, tetapi pada kedokteran manusia ini juga penting ya, ketika kita sedang dalam perjalanan ya, ketika tidak disediakan, tapi sebagian besar alat transportasi sudah menyediakan toilet dan sebagainya ya. Mungkin kalau zaman dulu tidak ya. Ataupun hampir semuanya ketika kita mengadakan acara, ketika kita ada rapat, ketika kita ada dalam rangka perjalanan, semua sudah tersedia sehingga obat-obatan ini relatif urgenitasnya tidak begitu signifikan seperti pada diuretik tadi ya. Mungkin saja pada kasus tertentu ya ketika kita sedang mengadakan seminar, takut kita banyak ke toilet dan sebagainya, mungkin obat ini relatif membantu ya. Jadi mekanisme dari vasopressin tadi adalah volume reseptor dan juga osmoreseptor ya.
Jadi ada reseptor melalui perbedaan osmosis ya, sehingga otomatis nanti akan banyak urin yang dikeluarkan dari dalam tubuh kita ya. Yang kedua adalah volume reseptor. Ketika kita banyak menahan urin, otomatis akan tertimbun sehingga tubuh juga akan banyak semakin berkompensasi. Maka sekali melakukan urinasi juga akan sangat banyak nanti dikeluarkan ya. Diuresis juga berfungsi membersihkan saluran perkencingan. Adik-adik, obat alami banyak ya. Untuk diuretik banyak. Pak Samsuri lebih senang menggunakan obat-obat alami ketika kita menangani kasus misalkan nefrolit dan sebagainya ya. Contoh dari kejibeling ya, itu banyak kita gunakan. Ternyata memang cukup signifikan ya. Di samping membuat dilatasi dari saluran perkencingan ya, sehingga mudah mengeluarkan mineral-mineral dari dalam tubuh ataupun yang terdeposit pada saluran perkencingan ya. Beberapa kasus ketika pada kucing sudah kesulitan mengalami urinasi adik-adik ya, itu kita berikan kejibeling ya, obat tradisional yang sudah banyak beredar dalam bentuk kapsul ya, itu ternyata tidak jadi kita melakukan kateterisasi ya. Ternyata cukup baik untuk membantu proses urinasi ya. Itu dari obat-obat tradisional yang relatif murah ya. Relatif murah. Satu strip mungkin kalau di pasaran harga-harganya sekitar di bawah 10.000 ya. Itu sudah dapat 10 kapsul ya. Jadi itu adik-adik yang ingin Pak Samsuri sampaikan ya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, jangan puas dengan apa yang Pak Samsuri sampaikan ya. Lebih baik kalian mencari dan mencari ya, semakin banyak bahan bacaan kalian akan semakin lebih memahami. Jangan lupa minggu depan kita UTS 1 ya. Nanti waktu dan tempat teman-teman Korti mohon bermusyawarah ya. Terima kasih adik-adik, itu yang Pak Samsuri sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi.